Dan setelah kita sampai pada sebagian pengetahuan tentang esensi dari sifat-sifat Allah lewat perenungan akan esensi dan sifat-sifat roh, maka akan bisa kita pahami metode kerja, pengaturan dan pendelegasian kekuasaan Allah kepada kekuatan-kekuatan kemalaikatan dan sebagainya, yaitu dengan jalan mengamati bagaimana masing-masing kita mengatur kerajaan-kerajaan kecilnya sendiri. Sebagai contoh sederhana, misalkan seorang manusia ingin menulis nama Allah. Pertama sekali keinginan itu terbetik di dalam hati, baru kemudian dibawa ke otak oleh roh-roh vital. Bentuk kata Allah tergambar di dalam relung-relung otak, kemudian berjalan sepanjang saluran saraf dan menggerakkan jari-jari yang pada gilirannya menggerakkan pena. Dengan demikian nama Allah terguratkan di atas kertas tepat sebagaimana dibayangkan di dalam otak penulisnya. Demikian pula jika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tampil di dalam dataran rohaniah yang dalam Al-Quran disebut sebagai singgasana, Al-Arsy. Dan singgasana itu ia berlalu lewat suatu arus spiritual ke arah suatu dataran yang lebih rendah yang disebut kursi, Al-Kursi. Kemudian bentuknya tampil dalam Al-Lauh Al-Mahfud yang dengan perantaraan kekuatan-kekuatan yang disebut sebagai malaikat-malaikat mewujud dan tampil di atas bumi dalam bentuk tanaman, pepohonan dan hewan-hewan sebagai pencerminan keinginan dan pikiran Allah. Sebagaimana huruf-huruf yang tertulis mencerminkan keinginan yang terbetik di dalam hati dan bentuk yang hadir di dalam otak sang penulis. Tidak seorang pun bisa memahami seorang raja kecuali seorang raja. Karena itu Tuhan telah menjadikan masing-masing kita sebagai katakanlah seorang raja dalam miniatur atas suatu kerajaan yang merupakan tiruan dan kerajaannya yang telah disusutkan secara tidak terbatas. Di dalam kerajaan manusia, singgasana Allah dicerminkan oleh roh, malaikat Jibril oleh hati, kursi oleh otak, dan Lauhul Mahfud oleh ruang gudang pikiran. Jiwa yang ia sendiri tak ditempatkan dan tak terbagi-bagi, mengatur jasad sebagaimana Allah mengatur jagat. Pendeknya, kepada kita diamanatkan suatu kerajaan kecil, dan kita diwajibkan untuk tidak ceroboh dalam mengaturnya. Mengenai pengenalan tentang bagaimana Allah memelihara, ada banyak tingkatan pengetahuan. Ahli fisika biasa seperti seekor semut yang merangkak di atas lembar kertas dan mengamati huruf-huruf hitam yang tersebar di atasnya akan menunjukkan sebab hanya kepada pena saja. Seorang astronom sebagai seekor semut dengan pandangan agak lebih luas bisa melihat jari-jari yang menggerakkan pena. Maksudnya ia mengetahui bahwa bintang-bintang berada di bawah kekuasaan malaikat-malaikat. Jadi sehubungan dengan berbagai tingkat persepsi orang, perdebatan mesti timbul dalam melacak sebab dan akibat. Orang-orang yang matanya tidak pernah melihat ke balik dunia gejala adalah seperti orang-orang yang salah menempatkan hamba-hamba dari tingkatan dan paling rendah ke tingkatan saja. Hukum-hukum tentang gejala mesti tetap, atau jika tidak, tak akan ada sains dan sebagainya. Tetapi untuk menempatkan hamba-hamba sebagai majikan adalah sesuatu kesalahan besar. Selama perbedaan di dalam fakultas perseptif para pengamat ini masih ada, perdebatan memang mesti perlu berlanjut. Bagaikan beberapa orang buta yang mendengar bahwa seekor gajah telah datang ke kotanya, lantas pergi menyelidikinya. Pengetahuan yang bisa mereka peroleh hanyalah lewat indera perasaan, sehingga ketika seorang memegang kaki sang binatang, yang satu lagi memegang gadingnya dan yang lainnya telinganya, dan sesuai dengan persepsi mereka masing-masing, mereka mengatakannya sebagai suatu batangan, suatu tabung yang tebal dan suatu lapisan kapas. Masing-masing mengambil sebagian untuk menyatakan keseluruhannya. Jadi sang ahli fisika dan astronomi mengacaukan hukum-hukum yang mereka tangkap dengan sang penegak hukum-hukum.
Kesalahan yang sama ditempatkan kepada Ibrahim di dalam Al-Quran, yang meriwayatkan bahwa ia berturut-turut berpaling kepada bintang-bintang, bulan dan matahari sebagai objek-objek penyembahan, sampai kemudian menjadi sadar tentang Dia yang membuat segala sesuatu. Ibrahim pun berseru, "Saya tidak menyukai segala sesuatu yang terbenam."